Perkenalkan, nama saya Harapan Abadisai dari Prodi Statistika dengan NIM 05608938. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 aplikasi pemrograman R. Saya membuat data dua kelompok belajar menggunakan Runif dan Setsheet agar data yang dihasilkan tetap sama saat program dijalankan ulang. Pada bagian kelompok 1, saya menghitung rata-rata menggunakan min. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata kelompok 1 sebesar 70.245. Kemudian saya menghitung ragam menggunakan var. Nilai ragam menunjukkan tingkat penyebaran data. Setelah itu saya menghitung simpangan baku menggunakan SD. Semakin besar nilainya, maka data semakin menyebar dari rata-rata. Pada kelompok 2, saya kembali menghitung rata-rata menggunakan min dengan hasil 75.939. Lalu saya menghitung ragam kelompok 2 menggunakan var. Terakhir saya menghitung simpangan baku kelompok 2 menggunakan SD. Pada soal nomor 1B, saya mengambil sampel secara acak sebanyak 50 mahasiswa dari kelompok 1 dan 65 mahasiswa dari kelompok 2 menggunakan fungsi sampel di R. Setelah sampel diperoleh, saya menghitung rata-rata dengan min, ragam dengan var, dan simpangan baku dengan SD. Hasil statistik sampel kemudian dibandingkan dengan hasil pada nomor 1A. Nilai tidak sama persis karena data yang digunakan hanya sebagian dari populasi, tetapi hasilnya masih mendekati sehingga sampel dapat mewakili populasi dengan cukup baik. Pada nomor 1C, saya melakukan uji T1 sampel untuk mengetahui apakah rata-rata nilai ujian kelompok 1 sama dengan 70 atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 0, mu sama dengan 70. Artinya rata-rata nilai ujian kelompok 1 sama dengan 70. Sedangkan hipotesis 1, mu tidak sama dengan 70. Artinya rata-rata nilai ujian kelompok 1 berbeda dari 70. Pengujian dilakukan menggunakan fungsi tes pada R dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sebesar 0,05. Hasil pengujian dilihat dari nilai p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Jika p-value lebih besar 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Kesimpulannya, keputusan akhir ditentukan berdasarkan nilai p-value yang dihasilkan oleh output R. Pada nomor 1D, dilakukan uji kesamaan ragam menggunakan fungsi var-test pada data sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 0, ragam kedua kelompok sama, dan hipotesis 1, ragam kedua kelompok berbeda. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai p-value. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak, sehingga asumsi kesamaan ragam masih dapat dipertahankan. Sedangkan jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya ragam kedua kelompok berbeda secara signifikan. Pada tahap ini saya membuat box plot untuk membandingkan distribusi nilai ujian antara kelompok 1 dan kelompok 2. Data sampel kelompok digabungkan terlebih dahulu menggunakan data frame. Box plot digunakan untuk melihat median, penyebaran data, dan kemungkinan adanya outlier pada masing-masing kelompok. Dari grafik ini, kita dapat melihat apakah terdapat perbedaan pola nilai ujian antara kedua kelompok belajar. Pada soal nomor 2B, saya menggunakan uji ANOVA satu arah untuk membandingkan rata-rata nilai ujian antara dua kelompok belajar. Hasil uji dilihat dari nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Pada soal nomor 3 bagian A, box plot dibuat untuk membandingkan distribusi tinggi tanaman berdasarkan jenis pupuk P1, P2, dan P3. Dari box plot
dapat dilihat nilai median, sebaran data, serta perbedaan pertumbuhan tanaman pada masing-masing jenis pupuk. Semakin tinggi median suatu kelompok, semakin tinggi kecenderungan pertumbuhan tanaman pada pupuk tersebut. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh p-value sebesar 0,025. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tinggi tanaman yang signifikan antar jenis pupuk. Dengan demikian, jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Sekian, terima kasih. Ini adalah penjelasan tugas praktikum 3 aplikasi pemrograman R. Tugas saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon dikoreksi. Terima kasih.